Insiden tersembunyi di laga Derby Milan. Drama Derby Milan yang berlangsung pada hari Minggu dini hari kemarin rupanya memiliki insiden tersembunyi yang tak ditampilkan oleh media televisi. Insiden itu adalah masuknya seorang supporter ke dalam lapangan saat laga Inter Milan melawan AC Milan masih berlangsung. Dari video yang beredar, pitch invader itu terlihat masihlah berusia remaja. Hal yang paling kocak dalam insiden ini adalah pihak keamanan tak mampu menangkap si penyusup pertandingan dengan cepat. Bahkan sosok remaja ini terlihat sangat gesit dan baru bisa ditangkap setelah terkepung oleh banyak security. Sekilas pihak keamanan melakukan penangkapan terhadap pitch invader tersebut dengan kontak fisik yang cukup keras. Namun para pemain AC Milan seperti Theo Hernandez dan Alessio Romagnoli datang melerai untuk menenangkan keadaan. Tidak diketahui secara jelas pada menit keberapa penyusup pertandingan itu masuk ke dalam lapangan. Namun melihat di lapangan sudah ada Radek Krunic. Kejadian ini disinyalir sudah berada di menit ke-80-an ke atas. Krunic sendiri masuk menggantikan Ismail Bennacer di menit ke-80. Insiden itu berarti terjadi saat AC Milan sudah unggul dengan skor 1-2 melalui gol Olivier Giroud. Saat ini pihak televisi memang tidak lagi menyorot para pitch invader agar tak dicontoh oleh para supporter lain. Dalam laga Liga Spanyol antara Barcelona melawan Atletico misalnya, pihak TV langsung mengalihkan sorotannya dari lapangan saat ada oknum supporter yang masuk ke dalam lapangan. Selain insiden masuknya pitch invader tersebut, ada sebuah insiden lain yang melibatkan Theo Hernandez dengan Lautaro Martinez. Tak diketahui secara jelas apa penyebab bentrokan dari dua pemain bintang itu. Namun sepertinya Lautaro tak suka dengan sikap Theo yang sengaja mengganjal Dumfries di menit akhir pertandingan. Walaupun sebenarnya Theo sudah mendapatkan hukuman kartu merah. Arrigo Sacchi ungkap kelemahan AC Milan. Pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi, meyakini jika Inter masihlah tim terkuat walaupun baru saja menelan kekalahan dari Milan. Sacchi meyakini jika saat ini perbedaan antara Inter dan Milan masih sangat besar. Sacchi mengklaim jika permainan AC Milan tidak terkoordinasi. Secara khusus ia memberikan kritik kepada Frankesi yang tak bagus dalam menjaga motor serangan Inter, Marcelo Brozovic. Perbedaan antara Nerazzurri dan Rossoneri sangat besar. Para pemain Inzaghi gagal mencetak beberapa gol. Milan tidak terkoordinasi. Terlalu jauh jarak antara departemen dan kemudian penjagaan Kessie. Brozovic tak meyakinkan saya. Dengan Diaz, Milan menjadi lebih baik dan Brozovic dipaksa untuk mengejar lawan alih-alih dikejar oleh Kessie. Diaz menimbulkan masalah karena menerima bola di posisi berbahaya. Pada satu titik, Inter mencoba bertahan tapi itu tidak berhasil dalam sepak bola. Giroud menentukan permainan setidaknya sebanyak Mike Nan. Bagi saya penjaga gawang adalah yang terbaik. Milan telah memperpendek jarak di peringkat tetapi Inter tetap menjadi tim yang terkuat. Sekarang mereka harus menunjukkan kedewasaan. Tidak mudah menyerap pukulan tertentu tapi kualitas kelompok Inzaghi lebih unggul dari yang lain. Di Italia, kita sering berpikir sebagai ahli taktik dan bukan sebagai ahli strategi. Kami telah melihat kekuatan dan kelemahan di kedua sisi. Inter memiliki tugas untuk mendorong dan tidak melakukannya. Milan di babak pertama hanya mementingkan tackle lawan dan tidak menciptakan peluang. Ini adalah kesalahan yang Anda bayar di tingkat internasional. Pungkas dari Arrigo Sacchi. Ismail Bennacer ungkapkan, ini adalah 3 poin yang sangat penting.
Ambisi AC Milan untuk terus bersaing dalam perebutan gelar Scudetto musim ini nyaris sirna. Melawan Inter, Rossoneri sempat tertinggal 1 gol di babak pertama. Namun pada akhirnya mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 1-2 di menit-menit akhir laga. Kemenangan Milan ini sedikit mengejutkan karena Inter sebetulnya tampil begitu solid sebelum gol Oliver Giroud terjadi. Bahkan Interisti yang duduk di tribun penonton terlihat sudah melompat-lompat dengan yel-yel kemenangannya. Namun semangat para pemain muda AC Milan yang pantang menyerah pada akhirnya membuahkan hasil. Diakui oleh gelandang lincah Milan, Ismail Bennacer, 3 poin melawan Inter adalah hasil yang sangat penting bagi timnya. Di babak pertama, mereka sangat kompak. Kami tidak menemukan ruang. Kami tahu akan ada lebih banyak ruang di babak kedua dan kami melakukannya dengan baik, ucap Bennacer kepada ESPN. Ini adalah 3 poin yang sangat penting bagi kami dan untuk tujuan kami. Sekarang kami harus terus maju. Kami banyak bermain sebagai bek sayap. Inter juga bermain bagus di babak pertama dan mereka kompak. Saya mengatakan bahwa kita perlu berbuat lebih banyak. Kami kehilangan sesuatu tetapi kami berada di jalur yang benar. Kami harus berbuat lebih banyak. Kami melakukannya dan kami menang, ungkap dari Ismail Bennacer. Di Mazrio ungkap Elliot akan belanja besar di musim panas. Pasar transfer Januari kemarin menjadi salah satu bursa transfer yang paling mengecewakan bagi pendukung AC Milan. Rossoneri tercatat hanya menggait pemain muda Marco Lazzetti dan Katal Fernandes saja. Pada selama Maret Januari kemarin, Rossoneri telah dikaitkan dengan sejumlah nama bintang seperti Steven Botman, Renato Sanchez, Bremer, Christensen hingga Eric Bailly. Namun sampai menit akhir bursa transfer, tidak ada satupun dari nama-nama tersebut yang datang ke Milan. Secara tidak langsung, pasifnya pergerakan AC Milan di market Januari telah membuat Milanisti mulai khawatir akan keberlangsungan klub di sisa musim ini. Hal itu cukup beralasan karena para tim rival seperti Inter, Juventus, AS Roma hingga Atalanta telah membeli beberapa pemain penting. Inter telah menggait Robin Gosens dan Philippe Caicedo, sementara Juventus mendapatkan Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria. Tak mau ketinggalan, Roma juga membeli Sergio Oliveira dan Atalanta membeli Jeremy Boga dari Sassuolo. Dalam laporannya untuk Sky Sport, jurnalis Gianluca Di Marzio mengungkapkan keyakinannya jika Elliot saat ini sedang menunggu datangnya bursa transfer musim panas mendatang. Elliot ingin melakukan investasi selama market musim panas dan akan mengontrak pemain kuat seperti Botman dan Sanchez. Melihat performasi Milan sejak awal musim yang tak pernah keluar dari jalur 4 besar, besar kemungkinan Rafael Leao dan kawan-kawan akan kembali berlaga di ajang Liga Champions musim depan. Itu berarti akan menambah pemasukan klub guna membeli pemain penting untuk musim depan.